Selamat pagi Bapak-Bapak dan Mas sekalian. Terima kasih telah menyempatkan hadir di ruangan ini bersama kami untuk mengikuti sosialisasi keselamatan dan tenaga listrikan mitigasi risiko bahaya bagi masyarakat. Bersama kami mahasiswi UNES dari Pendidikan Teknik Elektro. Sebelumnya perkenalkan, saya Divina Najwa bersama dua rekan saya yang cantik-cantik. Silakan. Saya Sania Nabila dan satu rekan saya. Saya Audrey Zara. Baik, jadi kita saya Mbak Devina, Mbak Sania dan Mbak Aura di sini akan menyampaikan sedikit kurang lebih materi yang kita dapat selama magang di sini. Jadi yang melatar belakangi kami membuatnya acara ini adalah karena seperti yang kita ketahui hidup kita kan pasti berdampingan dengan listrik, dan di mana listrik itu memiliki bahaya jika salah penggunaannya, dan di mana pasti bisa terjadi kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan peralatan itu sendiri. Maka diperlukan adanya edukasi seperti ini, makanya dari itu. Selanjutnya, tujuan kami mengadakan ini karena kami ingin meningkatkan kesadaran bagi seluruh masyarakat melalui bapak-bapak sekalian untuk masyarakat Jepara, lalu memberikan pemahaman mengenai listrik yang aman dan seperti apa, dan agar bisa sama-sama mencegah bahaya listrik seperti itu. Lanjut. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tidak ada listrik kalau tidak ada pembangkitnya. Nah, jadi listrik itu tersalurkan melalui beberapa pembangkit yang nantinya tersalurkan lewat transmisi tekanan tinggi dan nanti ke gardu induk terlebih dahulu. Setelah itu baru diturunkan tegangannya agar bisa disalurkan ke rumah pelanggan, yaitu ke rumah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada hak pelanggan dan hak PLN itu sendiri atau batas kepemilikan aset, yang dimana yang perlu kita ketahui kalau KWH meter atau meteran di rumah Bapak Ibu sekalian itu ke area luarnya itu adalah hak PLN, menjadi hak PLN, sedangkan di area dalam rumah itu menjadi hak pelanggan itu sendiri. Oke, nah selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui tentang meter listrik itu sendiri. Silakan. Di sini ada profil meter listrik sendiri. Yang pertama ada layar LCD atau display. Nah, di sini tuh menampilkan informasi terkait pemakaian listrik itu sendiri. Dan di sini tuh juga dapat menunjukkan sisa token, tegangan sebagai kode meter, kode informasi meter. Nah, kode informasi tersebut ada untuk mengecek sisa pulsa itu bisa menggunakan kode 37 atau 801. Lalu ada kode 03 untuk mengecek total KWH listrik yang telah digunakan. Selanjutnya ada kode 41 itu untuk mengecek voltase listrik. Ada kode 44 untuk mengecek jumlah ampere yang sedang dipakai, dan kode 47 untuk mengecek daya yang sedang digunakan. Selanjutnya ada lampu indikator ini. Nah, lampu indikator ini akan berkedip saat digunakan. Jika berkedipnya itu lebih cepat, berarti daya yang digunakan itu semakin besar. Nah, selanjutnya ada MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, di sini itu merupakan pembatas daya sekaligus pengaman arus. Jadi jika terjadi beban berlebih atau overload, MCB ini akan otomatis trip. Selanjutnya ada keypad atau tombol angka. Di sini keypad atau tombol angka ini digunakan untuk memasukkan kode token listrik dan juga dipakai untuk mengecek informasi dengan kode tertentu yang tadi sudah kita sampaikan. Selanjutnya ada segel PLN yang dimana ini merupakan pengaman dari PLN itu sendiri. Jika segel ini hilang atau rusak, Bapak Ibu bisa menghubungi PLN. Nah, di sini ada manfaat listrik yang mungkin Bapak sekalian sudah mengetahui ya. Manfaat energi listrik ini yang pertama itu sebagai penerangan, yang kedua sebagai energi listrik untuk peralatan rumah tangga, energi listrik untuk peralatan kerja dan hiburan, energi listrik untuk peralatan
membangun atau memperbaiki rumah dekat jaringan ini bisa membahayakan penghuninya atau pekerjanya itu sendiri karena bisa tersetrum ya. Selanjutnya ada tanaman yang menyentuh jaringan listrik ini juga dapat mengalirkan arus dan menyebabkan padamnya listrik. Ini juga terjadi jika daya listrik itu nyangkut di kabel, itu bisa menyebabkan rugi daya yang akan merugikan pelanggan itu sendiri dan juga PLN itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kita juga harus menghindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Nah, selanjutnya kita juga harus menghindari beraktivitas di sekitar gardu induk karena gardu induk itu sendiri berisi peralatan-peralatan yang bertegangan tinggi dan tentunya sangat berbahaya. Nah, selanjutnya kita juga harus menghindari melakukan kegiatan menggunakan alat berat di sekitar jaringan listrik karena tentunya alasan yang utama yaitu menghindari agar tidak tersengat listrik. Selanjutnya juga kita harus menghindari penggunaan unsur kotor yang bertumpuk karena bisa menyebabkan overload dan menyebabkan kebakaran karena beban berlebih. Dan di sini ada langkah penanganan darurat jika terjadi ada korban tersengat listrik. Mohon untuk tidak kontak langsung dengan korban. Bapak-bapak dapat memutuskan dahulu sumbernya, lalu dapat memisahkan korban dengan menggunakan bahan isolator seperti batang kayu. Lalu yang bapak-bapak bisa lakukan, menghubungi petugas medis atau pemadam kebakaran yang lebih berkompeten untuk menangani korban. Atau bapak-bapak bisa, jika bapak-bapak berkompeten menggunakan seperti pertolongan pertama seperti CPR, bapak bisa dimungkinkan. Nah, di sini merupakan peran masyarakat yang bisa dilakukan, yaitu dengan melaporkan jika ada instalasi yang berbahaya seperti ada kabel yang terputus. Bapak Ibu dapat menghubungi PLN terdekat atau dapat menggunakan PLN mobile untuk melaporkan agar bisa ditindaklanjuti. Lalu mohon untuk bisa mengimbau kepada anak-anak untuk tidak menerbangkan layang-layang di dekat listrik dan menjaga keamanan APP atau alat pengawas pengukuran atau yang biasa kita sebut sebagai meter listrik agar tidak rusak dan atau dimanipulasi. Lanjut. Di sini menurut data statistik terdapat beberapa sektor dari konstruksi hingga manufaktur bahwa di mana di sini ada 70% fatalitas terjadi kecelakaan kerja di mana pekerjanya bukan non elektrikal dan 30%-nya merupakan teknisi elektrikal dan 6%-nya karena kontak dengan elektrik. Nah, secara umum, resiko di berbagai sektor ini terdapat 48%-nya sebagai working pekerja yang bergerak di dekat kabel atau komponennya, lalu 1%-nya karena kilatan percikannya, 6%-nya karena lokal, 41%-nya karena kontak dengan overhead power lines. Di sini ada beberapa data korban jiwa karena bekerja sebagai teknisi listrik, konstruksi, lalu teknisi instalasi, profesi pemangkasan pohon, pengemudi truk berat, pekerja atap, dan pekerja pencatatan konstruksi.
terjadi kecelakaan listrik, di mana kita dapat cedera serius, yaitu tersengat listrik dapat menyebabkan cedera serius seperti kulit yang terbakar, lalu kerusakan saraf, atau bahkan kematian dalam kasus yang ekstrim. Lalu juga dapat terjadi kerusakan alat yang dimana itu dapat merugikan perusahaan maupun pihak kita sendiri. Nah, di sini bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dalam kerja, di mana kita dapat melakukan pelatihan K3 untuk mengidentifikasi resiko tersengat listrik dan tindakan pencegahannya. Lalu kita dapat memeriksa rutin peralatan yang kita pakai untuk memastikan keamanan operasional. Dan perusahaan perlu mengimplementasikan jadwal pemeriksaan yang ketat. Lalu penggunaan peralatan pelindung atau APP, di mana kita dapat memakai sarung tangan safety, sepatu safety, lalu helm juga. Lalu terdapat penerapan standar keselamatan, di mana perusahaan harus mengikuti standar keselamatan yang berlaku dan memastikan bahwa prosedurnya diikuti secara ketat. Nah, di sini mengapa kita harus membayar rekening listrik di tanggal 20? Karena jika kita melewati dari tanggal 20 tersebut, maka rekeningnya yang terbayar adalah bulan selanjutnya. Contohnya, ketika kita membayar rekening Oktober, maka yang terhitung dari rekening tersebut adalah dari tanggal 20 Agustus sampai 20 September yang terbit di rekeningnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan PLN Mobile untuk membayar rekening karena lebih hemat untuk biaya layanannya yang lebih konsisten dan dapat membeli token mulai dari 5.000 hingga 500.000 dan biaya adminnya terjangkau. Oke, Bapak sekalian, kami boleh minta tolong, pasti udah punya PLN Mobile semua kan? Nah, oke, boleh dibuka sebentar PLN Mobile-nya? Ya udah. Bohong gitu, yang bilang udah bohong gitu. Oke, sudah pada punya PLN Mobile-nya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di situ fitur-fiturnya maksudnya di dalam PLN Mobile kan ada beberapa menu ya yang biasa dipakai dan bisa digunakan untuk para pelanggan. Nah, di antaranya menu-menu ini ya, pasang baru, tambah daya, terus nanti beli token juga bisa, apalagi bayar tagihan listrik, lalu untuk mencatat meter, pengaduan, dan ada fitur baru yaitu marketplace. Jadi nanti di sana bisa cari barang-barang yang mau dibeli, sudah kayak Shopee ya di PLN Mobile. Jadi seperti slogannya semua makin mudah di PLN Mobile gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kalau misal seperti yang kita sampaikan tentang K3 ini, kalau misal nanti di rumah terjadi bahaya, terjadi kecelakaan listrik lagi di rumah, bahaya listrik di rumah, bisa mengajukan pengaduan lewat PLN Mobile, ataupun kalau di wilayah rumah Bapak Ibu sekalian terjadi pemadaman atau lain sebagainya, bisa mengajukan pengaduan di lewat PLN Mobile seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin dari kami cukup ya segitu Bapak-Bapak sekalian, atau barangkali dari Bapak-Bapak dan Mas-Mas ada yang mau disampaikan terkait penyampaian kami untuk menjadi masukan bagi kami setelah selesai dari PLN ini. Kita dari
apa kabar? Amin. Oke. Terima kasih Pak. Selalu Pak siapa? Pak kalau boleh tahu namanya siapa? Pak Kusnadi. Oh Pak Kusnadi. Oke. Beri tepuk tangan untuk Pak Kusnadi boleh? Baik, terima kasih Pak Kusnadi. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.